10 Januari 2025. Nah, anak-anak sudah bangun semua kan? Yuk, kita siapkan Alkitabnya dan juga Book of Light-nya kalian. Wah, bukunya baru ya, warnanya kuning. Tante Anggi harap iKids semua penuh semangat dan ceria seperti warna kuning dari buku Book of Light ini ya anak-anak. Nah, yuk sekarang Tante Anggi mau ajak kalian semua baca firman Tuhan terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas. Firman Tuhan hari ini ada di Kejadian 11 ayat 1 sampai 26. Tante Anggi akan membahas satu ayat di ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah anak-anak, firman Tuhan hari ini ada dua cerita ya anak-anak. Yang pertama tentang menara Babel, yang kedua adalah susunan dari keturunan Sem. Nah Tante Anggi mau cerita tentang menara Babel ya anak-anak ya. Nah anak-anak pernah menyadari nggak, kenapa ya kira-kira di dunia ini kok ada banyak sekali bahasa? Ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman, dan sebagainya anak-anak. Nah ini ceritanya awal mulanya dari sini anak-anak, dari kisah menara Babel. Nah anak-anak, pada zaman dahulu keturunan Sem, Ham, dan Yafet dari Nuh ini anak-anak bertumbuh menjadi bangsa yang sangat besar anak-anak. Dan mereka akhirnya menetap di suatu lembah yang bernama Tanah Sinear anak-anak. Tanah datar di Tanah Sinear. Mereka berkumpul di sana anak-anak. Tahu, bisa bayangkan ya betapa banyaknya mereka yang berkumpul di Tanah Sinear ini anak-anak. Nah, kalau manusia sudah berkumpul begitu banyak anak-anak, apa yang terjadi anak-anak? Mereka merasa menjadi bangsa yang sangat besar. Mereka merasa punya kekuatan. Akhirnya muncul kesombongan dan keangkuhan anak-anak. Mereka mulai berencana untuk mendirikan sebuah kota yang punya menara, dan menaranya itu sangat tinggi sampai menjulang ke langit. Nah, kira-kira Tuhan senang gak anak-anak? Tidak ya. Karena apa? Karena mereka merasa punya kuasa sehingga mau bikin menara yang tinggi sampai ke langit ya. Kemudian mereka merasa tidak perlu mengandalkan Tuhan karena punya kekuatan yang luar biasa dengan bangsa yang begitu besar itu anak-anak. Nah Tuhan tidak senang ya. Nah lalu Tuhan turun dan melihat kota itu anak-anak. Lalu Tuhan berkeputusan untuk mengacau balaukan bahasa mereka ya. Nah bahasa adalah alat komunikasi yang sangat penting untuk mempersatukan bangsa anak-anak. Nah Tuhan pakai bahasanya dikacau balaukan supaya mereka terserak ke seluruh bumi ya. Di Kejadian 1 ayat 28 kan juga Tuhan sudah berfirman, beranak cuculah, berkembang biaklah, dan penuhilah seluruh bumi anak-anak. Nah Tuhan mau manusia tidak ada di satu tempat saja, tapi di seluruh bumi ini penuhilah dan berkuasalah atasnya. Nah demikian ya. Akhirnya Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka sehingga mereka bertengkar satu dengan yang lain, tidak sepaham dengan satu dengan yang lain anak-anak. Mereka tidak mengerti bahasanya. Akhirnya mereka berpencar ke seluruh bumi ini. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini anak-anak? Sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak iKids yang dikasihi Tuhan, kita harus punya rasa rendah hati, tidak boleh angkuh, sombong, merasa kuat sendiri, merasa pintar sendiri, sehingga tidak perlu mengandalkan Tuhan. No, ya anak-anak, Tuhan mau kita rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan. Rendah hati selalu mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, taat firman Tuhan anak-anak. Ya, apa yang Tuhan katakan kita mau taat, kita mau setia melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Supaya apa? Supaya semua yang anak-anak kerjakan diberkati